teman-teman silahkan menilai sendiri antara perbincangan saya sama Gus ya. Percaya atau tidak percaya, kalau saya pribadi saya tidak percaya. Disclaimer. Siap. Itu hak saya ya? Siap. Gak apa-apa, terima. Terima. Kalau tidak percaya gini, Nah, ini yang terakhir ya. Kalau tidak percaya, beliau kan tidak percaya ilmu hikmah. Kan nggak begitu. ada ilmu hikmah. Bukan. Siap. Jangan di ini loh. Siap. Nah. Beliau kan tidak percaya dengan saya, Ya. kan begitu. Jadi intinya di sini ini hanya sebuah hiburan. Ini hanya sebuah hiburan, bukan untuk kesombongan ya. Saya sendiri kalau dimarahin istri ya takut kayak gitu. Dan saya akui silatnya beliau itu luar biasa. Saya pasti kalah lah kalau sama beliau, karena beliau itu atlet yang luar biasa. Saya nggak salah berarti nantang beliau. Beliau kan tidak percaya. Sekarang bagaimana kalau panjenengan, saya kan jajak silat, ya kan? Jajak silat. Beliau jago silat, kayak Siap. gitu. Dan sekarang beliau mau saya ajak untuk, kalau di santri itu ada namanya palduk. Palduk apa? Palduk itu seperti hafal langsung jaduk kah begitu? Hah? Hafal langsung jaduk. Gitu. Hafal langsung jaduk. Saya nggak Iya. ngerti itu. Jadi gini, ilmu hikmah itu ada dua. Jadi ada yang pasif, ada yang atraktif. Yang atraktif itu yang bagaimana? Yang atraktif itu yang untuk dipertontonkan. Contoh, ketika untuk pental-pentalan seperti itu, biasanya kita itu harus dalam keadaan benar-benar yang terjadi. Contoh, ketika dirampok, atau mungkin rumah kita dirampok, atau kita melawan dukun santet, itu mental kan seperti itu. Yang kedua, dibangkitkan sucinya, atau dibangkitkan Ibnu Alwannya dulu. Ketika dibangkitkan amarah sucinya itu biasanya bisa mental. Itu yang kedua. Jadi kalau yang namanya ilmu dipertontonkan, itu pasti ada tata caranya. Sudah jelas lah. Namanya juga dipertontonkan kan gitu. Bahkan tadi itu pun juga anggapan saya juga itu sebuah tontonan. Karena kalau tarung bebas itu sama sekali tidak memikirkan ini dan itu. Pokoknya tarung aja gitu kalau dipencak dor itu. Jadi entah itu silat, entah itu apa, ya jelas itu untuk dipertontonkan seperti itu. Tapi orang yang berteknik dia tidak sembarangan mengeluarkan serangan, Gus. Siap. Dari ketika lawan maju dikit dia ada misalkan antisipasinya kayak itu. Siap. Kalau orang yang sekedar ikut aja pencak dor, makanya ada yang terlihat pencak dor tuh terlihat ngawur. Siap. Tapi ada juga petarungnya ketika petarung bagus. Siap. Johnny Hunter, saya termasuk suka nonton beliau. Siap. Bagus itu. Siap. Karena beliau berteknik. Siap. Ya, tapi ada juga yang kita melihat pencak dor ngawur. Siap. Nah, karena itu dia sekedar pengen nyoba uji nyali aja, tapi dia tidak berlatih tekniknya. Tapi ini mendalam. masalahnya kan di lapangan. Di lapangan itu kan nggak mungkin kalau semuanya berat sama orang. Kamu itu tangan kosong aja sama saya kan nggak mungkin. Ada yang bawa pistol, ada yang bawa golok kan begitu. Nggak mungkin. Nah sekarang saya mau ngajak jenengan, nggak mungkin kalau tarung sama orang pakai silat kan begitu. Kalau pakai silat, pakai golok bagaimana kan begitu. Kalau pakai silat, terus semuanya pakai tembakan angin bagaimana kan begitu. Nah sekarang saya mengajak yang real di lapangan begitu. Iya, gimana jadi? Saya mau minta untuk panjenengan, salah satu krunya silahkan beli silet bawa ke sini. Nanti sesuatu hal nanti silahkan. Terus yang kedua ini nanti kita ambil beling, kita pecahkan di sini, kita sama-sama jalan di beling. Yang pertama dulu, saya mau ngajak beliau untuk bacok-bacokan. Jadi beliau boleh bacok saya dulu. Terus setelah itu saya nanti baca beliau. Saya nggak mau ini sudah kekerasan ini. Bukan, ini. Mana? Jadi ini kan Kena kita bicara, ini bicara real, bicara real. Real itu kalau di lapangan kita di jalan, contoh saya juga sedikit-sedikit sebenarnya ya tahu tentang silat sedikit. Tapi ketika di lapangan kita di jalan, jarang loh yang namanya begal, yang namanya rampok itu tangan kosong, pasti pakai sesuatu. Nah, inilah yang biasanya digunakan di dalam ilmu silatan itu. Selain kita menguatkan raga kita juga harus menguatkan batin kita, termasuk dengan doa. Jadi ilmu hikmah itu adalah doa, amalan. Amalan itu menggunakan as-sofa, al-wafa, dan al-jafa di situ gitu. Jadi daripada kita omong terus nanti nggak selesai-selesai, karena intinya ada anak buah jenengan yang beli silat dibawa ke sini, nanti dikasih ke saya. Terus yang kedua, sekarang ambilkan samurainya dulu.
ambilkan samurai ke Oke, sini. siap. Ya, jadi saya nggak memaksa ya, nggak memaksa beliau kayak beliau yang ahli silat. Beliau nggak memaksa saya untuk bertarung dengan beliau. Siap. Tapi justru saya pengen, walaupun nanti saya kalah, karena beliau silatnya jago. Ya saya pembuktian dari Gus ya, saya juga penasaran. Siap. Nggak apa-apa, apa yang Ya. ditampilkan Gus tinggal persepsi masyarakat. Siap. Ini settingan atau gimana? Itu masyarakat Saya yang menilai. saya katakan pertama kali awal saya masuk menantang beliau, demi Allah, demi Rasulullah tidak ada settingan. Karena saya masuk melihat Bang Denny yang masuk di TikTok, saya lihat beliau itu pesilat yang bagus, makanya saya lihat pesilatnya bagus, ini saya tantang seperti itu. Jadi saya tidak salah nantang beliau yang orangnya gentle seperti itu. Dan tadi beliau sudah menunjukkan silatnya ke saya, bagus luar biasa. Saya akui silatnya bagus. Ilmu mentalnya tidak berfungsi. Kan tadi sudah saya jelaskan, ilmu hikmah itu ketika terdesak seperti itu. Ilmu hikmah itu ilmu doa. Ilmu doa. Terus Seperti tadi kan itu. kata Gus, ilmu hikmat itu bisa membangkitkan amarah juga. Bisa nggak membangkitkan amarah saya supaya bisa saya terpental? Amarah itu yang disebut dengan amarah suci itu ada tahapannya. Ada tahapannya, ada wiritannya, itu namanya diisi hadiran seperti itu. Dan orang yang diisi itu tentu dia harus membuka blok sistemnya, dan tentu ada amal. Kita untuk mohon maaf untuk mengetahui sesuatu hal yang siri itu mengamalkannya butuh waktu yang bertahun-tahun, tidak sekaligus seperti itu. Kalau memang serius ya, bukan untuk coba-coba, kalau memang mau belajar ya silahkan kita cari seperti itu. Tapi bukan untuk kesombongan tentunya seperti itu. Tapi intinya nggak bisa membuka aura saya. Ya insya Allah lah. Ya udah, daripada Ya, ini nanti akan blunder, Siap. Gus mau ngapain nanti? Siap. Mau ngapain nih? Ya ini saya minta salah satu dari krunya jenengan untuk beli silet. Silet di mana? Ada di warung, silahkan di mana beli, nanti dibawa ke sini. Yang kedua dari sampean atau saya silahkan botol, nanti kita pecahkan di sini, kita jalan di atasnya. Dan yang kedua kita nanti akan apa namanya? Botolnya ada, tapi bermain. sudah ada. Botol udah ada. Belum. Tapi kalau kita cari di tempat gudang saya di sana ada. Gitu. Jadi kita main di sana. Gitu. Berarti nanti ke gudang dulu. Enggak, nanti biar diambil tinggal dipecahkan saja di sini. Oke. Siap. Berarti sekarang ini gantian Gus yang menampilkan ya? Iya, saya kan sudah mengakui silat panjenengan yang hebat luar biasa. Sekarang giliran panjenengan tadi ngajak saya untuk Pembuktian. silat. Ya, giliran saya. Tapi tadi sama ngajak saya silat kan. Sekarang saya ngajak panjenengan untuk bacok-bacokan. Oke. Gitu. Saya orangnya pantang ditantang. Oh, siap. Ya. Siap. Ini mana Gus? Nggak tahu saya. Salah satunya juga nanti biar ndak salah paham, nanti juga saya ajak. Enggak, ini di channel aman nggak ini? Kekerasan masalah. Insya Allah aman. Ya. Kita udah menampilkan seperti itu. Enggak, ranahnya beda masalahnya. Tapi nggak apa-apa lah, kalau memang itu nggak apa-apa lah, oke lah. Siap. Karena ranah, saya pernah bahas golok juga, kena Kuning atau kuning. apapun. Itu nanti belakang sama saya. Oke, sip. Ya nggak apa-apa sih walaupun kuning, nggak apa-apa. Yang penting inilah tontonan untuk teman-teman.